Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu bahwa Al-Quran sudah membahas tentang lebah dan madu lebih dari 1400 tahun yang lalu? Bayangkan, seekor makhluk kecil yang sering kita temui di kebun, di bunga, atau bahkan terbang di sekitar kita. Siapa sangka Allah menyebut secara khusus makhluk ini dalam Al-Quran, bukan hanya sebagai binatang, tapi sebagai tanda kebesarannya, sebagai jalan ilmu pengetahuan, dan sebagai sumber mukjizat. Apa yang bisa kita pelajari dari seekor lebah kecil yang bersayap rapuh? Mungkin kita sering mengabaikannya atau bahkan kita takut disengatnya. Tapi di balik tubuh mungilnya tersembunyi sebuah keajaiban ilahi. Ini bukan dongeng, ini adalah bukti nyata bahwa Al-Quran bukan karangan manusia. Ia adalah wahyu dari Tuhan yang mengetahui segala hal, bahkan yang belum ditemukan manusia modern. Hari ini, mari kita telusuri bersama bagaimana satu ayat dalam Al-Quran mengungkap mukjizat yang luar biasa dari seekor lebah, dan mengapa ayat ini bisa menggetarkan hati bagi siapapun yang mau berpikir. Dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 68-69 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepadamu lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhan yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang beragam warnanya, dan di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Dan sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Apa yang luar biasa dari ayat ini? Yang pertama, kita lihat dari mukjizat ilmiahnya. Kata ittakhidhi, uli, fasluki, itu semuanya menggunakan bentuk feminin dalam bahasa Arab. Ini artinya, lebah yang bekerja mengumpulkan nektar, membuat sarang, dan menghasilkan madu, itu adalah lebah betina. Padahal masyarakat Arab dahulu, bahkan sebagian orang zaman sekarang mengira bahwa yang memimpin dan bekerja dalam koloni lebah itu adalah jantan. Tapi riset ilmiah membuktikan bahwa lebah bekerja semuanya betina dan jantan tidak memiliki peran dalam pengumpulan madu. Bagaimana mungkin Al-Quran tahu ini tanpa bantuan mikroskop atau laboratorium? Itulah mukjizat dari Tuhan semesta alam. Yang kedua, kita lihat dari mukjizat bahasanya. Sebagaimana bahasa Al-Quran dalam ayat ini begitu tepat dan jelas. Kata mim butuniha syarabun mukhtalifun alwanu, dari perutnya keluar berbagai macam minuman atau madu yang beragam warnanya. Dan benar, memang madu itu memiliki warna yang bermacam-macam, tergantung dari bunga apa yang diambil lebahnya. Bukan hanya indah, tapi juga berkhasiat menyembuhkan. Penelitian medis modern membuktikan bahwa madu itu mengandung antioksidan tinggi, dapat membunuh bakteri, mempercepat penyembuhan luka, dan dapat meningkatkan imunitas tubuh. Luar biasa bukan? Sebuah minuman alami dari serangga kecil, tapi penuh manfaat besar. Yang ketiga, ajakan untuk berpikir. Sebagaimana ayat ini ditutup dengan pernyataan yang sangat dalam. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dan sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda bagi orang yang berpikir. Allah mengajak kita untuk tidak sekedar membaca, tapi merenung. Melihat lebah saja bisa menjadi jalan menuju keimanan. Melihat setetes madu bisa membuat kita sadar bahwa tidak ada satu penciptaan Allah yang sia-sia. Maka dari semua penjelasan tadi, ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya ajak kita semua untuk renungkan bersama. Terkadang kita terlalu sibuk mencari keajaiban di luar sana, padahal keajaiban itu telah lama ada di sekitar kita, bahkan dalam seekor lebah kecil. Dari makhluk mungil itu, Allah menunjukkan kepada kita kebesaran ilmunya, keindahan ciptaannya, dan kemurnian wahyunya. Maka, jika satu ayat saja bisa mengungkap mukjizat yang luar biasa seperti ini, bayangkan berapa banyak hikmah yang menunggu kita di ayat-ayat lain. Jangan jadikan Al-Quran ini hanya sebagai hiasan dira atau bacaan tanpa makna. Mulailah membacanya dengan hati, renungi, pahami, dan resapi.
karena bisa jadi satu ayat saja bisa menjadi jalan pulang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.